Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan terus memangkas biaya haji. Tak hanya itu, waktu tunggu pun akan dipangkas menjadi maksimal 26 tahun. Umat Islam di Indonesia bisa bernafas lega, kini naik haji bukan lagi menjadi mimpi. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan terus memangkas biaya haji. Prabowo optimis target tahun ini bisa tercapai dengan efisiensi dan pelaksanaan haji yang bersih. Tak hanya itu, masa tunggu haji juga akan dipangkas menjadi maksimal 26 tahun. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya. Bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih. Waktu tunggu haji juga bisa dipercepat dari tunggu 40 tahun, sekarang bisa hampir setengah kita potong, tunggu 26 tahun. Tapi itu masih lama juga. Sejumlah terobosan pun telah dibuat oleh Presiden Prabowo untuk memastikan umat Islam Indonesia bisa menjalankan ibadah haji tanpa kendala. Kementerian Haji dan Umroh pun dibentuk untuk mengawal pelaksanaan haji. Bahkan Indonesia menjadi negara pertama yang diizinkan mendirikan kampung haji di Mekah. Ya, pemirsa, Indonesia akan punya mobil buatan sendiri. Presiden Prabowo Subianto targetkan mobil buatan anak bangsa akan bisa digunakan dalam 3 tahun mendatang. Setelah memiliki mobil Jeep buatan sendiri, Presiden Prabowo berencana akan membuat mobil dalam negeri. Proyek strategis pemerintahan Prabowo ditargetkan akan rampung dalam 3 tahun mendatang. Dalam rapat kabinet yang digelar kemarin, Presiden Prabowo juga sebut pemerintah telah mempersiapkan alokasi anggaran hingga lokasi pabrik pembuatan mobil kebanggaan Indonesia ini. Kita mulai rintis, kita akan punya mobil buatan Indonesia dalam 3 tahun yang akan datang. Saya sudah alokasi dana, sudah kita siapkan lahan untuk pabrik-pabriknya, sedang bekerja sekarang tim. Kita sudah menghasilkan Jeep buatan Indonesia. Jadi sekarang pejabat-pejabat kita, perwira-perwira kita bangga. Kita tidak pakai Jeep buatan negara lain. Kita pakai Jeep buatan Indonesia sendiri. Saat ini Presiden Prabowo menggunakan mobil Maung Garuda Limousine dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Para perwira TNI dan pejabat juga menggunakan Maung untuk kendaraan dinas mereka. Pemirsa, selain mobil Jeep Maung, Indonesia sebelumnya sempat berencana membuat mobil sendiri. Salah satunya adalah mobil SMK yang sempat digadang-gadang akan menjadi mobil nasional saat pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mobil buatan Indonesia yang saat ini digunakan oleh pejabat negara adalah mobil Maung keluaran Pindad. Maung Garuda memiliki bobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter, dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Maung didesain untuk memiliki kemampuan manuver yang gesit dan handal, guna mendukung mobilitas pengguna di berbagai medan. Tak hanya itu, Maung memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Sebelum mobil Maung, mobil SMK sempat mengemuka menjadi mobil nasional. Mobil yang awalnya sebagai proyek pembelajaran siswa SMK di Solo, Jawa Tengah ini sempat didorong Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai mobil nasional. Bahkan pada 2019, pabrik mobil SMK pun diresmikan di Boyolali, Jawa Tengah. Saat ini SMK fokus pada kendaraan niaga yang digunakan UMKM di penjuru negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Adu data dan pernyataan tersaji antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa.
Keduanya berdebat soal dana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini Menteri Purbaya terlibat adu pendapat dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Saling adu data terjadi terkait dana daerah yang mengendap di bank dalam bentuk deposito. Menko Purbaya menegaskan data yang dia sampaikan bersumber dari Bank Indonesia. Purbaya juga menepis tudingan dirinya menuding langsung Pemprov Jawa Barat. Tanya aja ke Bank Sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, mungkinan bisa anak buahnya juga ngibulin dia. Kalau itu kan dari laporan perbankan kan, data pemuda sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito waktu saya ke Pak Tito kemarin tuh. Kan pagi Pak Tito jelaskan kan, data di perbankan ada berapa, angkanya mirip kok. Jadi Pak Deddy tahu semua bank, kan dia hanya tahu Jabar aja kan. Saya nggak pernah describe data Jabar kan. Kalau dia bisa turunkan sendiri, saya nggak tahu dari mana datanya. Dia debat sama dia sendiri. Saya nggak tahu. Jadi saya nggak pernah bilang Jabar segitu berapa kan. Saya bilang data di perbankan sekian punya Pemda. Dan data itu dari laporan apa sih? Sistem Keuangan Bank Sentral. Dia ada, saya lupa namanya. BI apa sih? Di situ ada tuh, ada flagnya. Punya Pemda sekian, punya Pemerintah Pusat sekian. Even punya pemerintah pusat juga orang saya masih nggak percaya segitu. Saya akan masih suruh periksa lagi itu uang apa sebetulnya. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta Menko Purbaya untuk buka-bukaan data daerah yang menyimpan deposito di bank. Deddy juga membantah menyimpan dana APBD di bank. Dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. Dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantor Kementerian Dalam Negeri, Purbaya menyoroti banyaknya dana daerah yang belum terserap dengan baik. Bahkan beberapa daerah menyimpan dananya di bank dan baru akan dicairkan pada akhir tahun. Sementara itu, Bank Indonesia mencatat per 15 Oktober 2025, ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan tertinggi di perbankan. DKI Jakarta menempati posisi pertama dengan dana 14,68 triliun rupiah. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 6,84 triliun rupiah. Dan di posisi ketiga ada Kota Banjarbaru dengan jumlah simpanan di bank mencapai 5,17 triliun. Sementara Provinsi Jawa Barat menempati posisi kelima dengan 4,17 triliun rupiah. Sementara itu pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana Pemprov yang disimpan di dalam bank. Pramono tekankan uang ini akan digunakan pada akhir tahun. Keuangan Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana 14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1000%, bukan 100% lagi, 1000%. Tetapi memang Jakarta ini pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun. Dan sebagai contoh, di akhir tahun 2023 itu sekitar 16 triliun. Di tahun 2024, 18 triliun. Maka kenapa dana ini ada? Pasti nanti dana ini akan kita gunakan untuk melakukan pembayaran-pembayaran yang seperti itu. Maka dengan demikian, bahkan pemerintah DKI meminta kepada Pak Menteri Keuangan tambah dong 10 triliun. Pemirsa, media sosial tengah viral dengan ajakan beri akses jalan bagi iring-iringan mobil Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ajakan memberi jalan bagi mobil berplat RI19 yang ditumpangi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa viral setelah Menkyu menghadiri acara penyerahan uang sitaan negara di Gedung Kejaksaan Agung pada Senin kemarin. Ajakan ini ramai-ramai digaungkan di berbagai media sosial.
Netizen mengajak iring-iringan mobil yang kawal Menteri Keuangan Purbaya harus diberikan jalan karena Purbaya sedang perbaiki perekonomian Indonesia sehingga jalannya harus dipermudah. Pemirsa, di Hari Santri, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan para santri di Istana Wakil Presiden. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Saya Kevin Pakan dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Santri yang berasal dari berbagai daerah ini berkumpul di Istana Wakil Presiden untuk bertemu dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Sebelum bertemu Wapres Gibran, mereka diajak untuk berkunjung ke Monumen Nasional dan Museum Nasional. Di Hari Santri, pemerintah tegaskan akan terus meningkatkan pendidikan di pondok pesantren di seluruh Indonesia. Hari Santri jatuh pada tanggal 22 Oktober 2025. Presiden Prabowo pun memberikan kado di Hari Santri ini, yaitu dengan membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama.